Kami dari kelompok tugas akhir mata kuliah Programmable Logic Controller atau PLC. Di sini akan mempresentasikan tugas akhir semester kami, yaitu mini plan produksi minuman air mineral. Perkenalkan, nama saya Dwi Rizky Farezi dengan NIM 233110091 dan rekan saya. Maka nama saya Muhammad Yusuf Nabil dengan NIM 233111035. Di sini saya akan menjelaskan prinsip kerja sistem ini. Sistem ini bekerja dengan cara menjalankan botol ke arah alat pengisian yang terhubung dengan tangki air mineral. Setelah terisi sesuai waktu yang ditentukan pengguna, maka selanjutnya botol berjalan ke arah pengepresan tutup botol. Setelah botol diberi pelabelan dan terakhir botol dimasukkan ke tempat packing dengan jumlah yang dapat ditentukan pengguna dan siap untuk didistribusikan. Pada penggunaan input dan output, di sini kami menggunakan 6 buah input sensor proximity dan 2 buah input atau tombol push button untuk start dan stop, di mana alamatnya dapat dilihat pada tabel di sini. Lalu pada output kami menggunakan 4 buah conveyor, yaitu conveyor pertama untuk botol, conveyor kedua untuk pengisian botol, conveyor ketiga untuk pengepresan tutup, dan conveyor keempat untuk label. Lalu menggunakan aktuator, yaitu P1 sebagai pendorong botol ke tempat pengisian botol, lalu alat pengisi botol, lalu alat press tutup botol, dan terakhir alat pelabelan botol. Lalu pada penggunaan timer, counter, dan lainnya, di mana di sini kami menggunakan 3 buah work area atau memori dalam program ini, lalu menggunakan timer antara lain pengisi botol, timer press tutup botol, timer pelabelan, timer off isi, timer off tutup, dan timer off label, dan alamatnya seperti di sampingnya. Lalu kami menggunakan 1 buah counter untuk menghitung botol yang sudah diproduksi. Lalu di sini terdapat data di mana D0 dengan alamat D0 sebagai data input dari pengguna untuk mengsetting waktu pengisian botol, waktu pengisian mineral ke dalam air botol. Lalu D1 digunakan untuk memberi inputan nilai berapa jumlah botol yang ingin diproduksi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang program yang kami gunakan dalam sistem ini, yaitu pada rung ke-0 terdapat tombol start, stop, dan counter aktif untuk mematikan sistem tersebut. Lalu pada rung pertama, di mana ketika sistem aktif, conveyor botol otomatis hidup. Lalu pada rung kedua, ketika S1 mendeteksi botol kosong, maka P1 akan aktif mendorong botol ke conveyor pengisian botol dan mematikan conveyor botol, serta menghidupkan conveyor pengisian botol, yaitu menghidupkan conveyor pengisian botol pada rung ketiga ini. Lalu pada rung keempat, di mana S2 mendeteksi botol, maka conveyor pengisian botol akan mati, dan setelah 1 detik alat pengisi botol akan aktif sebanyak waktu yang ditentukan oleh pengguna. Setelah selesai, maka conveyor pengisian botol akan aktif kembali. Setelahnya S3 mendeteksi botol, maka conveyor pengepres tutup botol akan aktif dan botol berjalan hingga S4 mendeteksi botol, maka conveyor pengepresan tutup botol akan mati, dan setelah 1 detik alat press tutup botol akan aktif selama waktu 20
selama waktu 2 detik. Setelahnya alat press tutup botol selesai dan conveyor kembali aktif, dan otomatis conveyor label ikut aktif pula. Setelahnya pada rung ke-8, ketika S5 mendeteksi botol, maka conveyor pelabelan akan mati. Setelah 1 detik, alat pelabelan akan melabeli botol selama waktu 2 detik dan conveyor kembali aktif. Setelahnya S3 mendeteksi botol yang sudah diproduksi dan terhitung ke dalam counter dengan nilai yang sudah ditentukan oleh pengguna. Setelahnya dalam HMI akan dijelaskan oleh rekan saya. Berikut program HMI dari sistem ini. Untuk step pertama, setway ini berfungsi untuk mengatur waktu yang ditentukan untuk pengisian air mineral ke dalam botol. Maka kita beri contoh 2 detik pengisian air ke dalam botol. Dan step 2, set jumlah botol, berfungsi untuk jumlah botol yang diinginkan dalam satu produksi. Maka kita beri contoh 2. Kemudian kita klik tombol start. Maka di sini kami memberikan confirm dialog. Jika ingin menjalankan plan ini, maka kita klik yes. Kemudian muncul password. Password ini harus benar. Jika salah, maka akan muncul password error. Ini merupakan contoh password salah. Maka muncul password error. Di sini kita memasukkan password yang benar. Maka sistem ini akan aktif. Conveyor botol akan aktif menjalankan botol kosong ke arah sensor S1. Ketika sensor S1 mendeteksi botol, maka P1 akan aktif mendorong botol ke arah conveyor pengisian botol. Conveyor pengisian botol aktif menjalankan botol ke arah sensor S2. Ketika sensor S2 deteksi botol, maka alat pengisian botol aktif pengisian air mineral ke dalam botol. Ketika selesai pengisian, maka conveyor aktif menjalankan botol ke arah sensor S3. Ketika sensor S3 mendeteksi botol, maka conveyor pengepresan tutup botol akan aktif dan menjalankan botol ke arah sensor S4. Ketika sensor S4 mendeteksi botol, maka alat pengisian tutup botol akan aktif untuk menutup tutup botol, dan conveyor aktif menjalankan, lalu otomatis conveyor label aktif juga untuk menjalankan botol ke arah sensor S5. Ketika sensor S5 mendeteksi botol, maka alat pelabel akan aktif melabel botol. Ketika selesai, conveyor aktif menjalankan botol ke arah sensor S6. Ketika sensor S6 mendeteksi botol, maka di sini akan menghitung jumlah botol yang belum diproduksi, kemudian berlanjut seterusnya atau mengulang lagi.
Kemudian ketika jumlah produksi telah selesai yang diinginkan, maka sistem ini akan mati. Sekian dari penjelasan dari kelompok kami. Jikalau ada salah kata dan kurangnya penjelasan, mohon maaf. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.